Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, keluarga besar Happy Short Family. Kembali kita bertemu dalam renungan pada pagi hari ini. Saya mau membawakan satu tema, yaitu sampai akhir hidupku, Bapak Ibu Saudara. Saya mau mengambil ayatnya di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-13. Bunyinya seperti ini, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Kita akan fokus di ayat yang A-nya aja, tetapi apabila ia datang yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Bapak Ibu Saudara, Bapak Gembala pada saat hari terakhir pencurahan Roh Kudus, dia mengatakan seperti ini, Roh Kudus akan menuntun kita kepada kebenaran, akan penghakiman dan dosa supaya bertobat. Roh Kudus yang dikirimkan Allah, yang dikirimkan Bapa di surga untuk kita, orang-orang yang percaya. Roh Kudus itu pada saat datang memenuhi kita, dia akan membuat kita itu berjalan di dalam kebenaran. Karena dia adalah pribadi yang mau membawa kita masuk ke dalam kerajaan surga, berkumpul bersama Bapa di surga. Sesuai dengan keinginan dan kerinduan Bapa bahwa dia mau berkumpul bersama kita. Cuman Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak mau ikutin apa yang Roh Kudus direct, apa yang Roh Kudus pimpin, apa yang Roh Kudus tuntun, maka kita gak akan bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Karena itu Roh Kudus yang sudah ada dalam kehidupan kita terus mengingatkan kita akan penghakiman, akan satu kebenaran, akan ini nggak boleh loh, yang ini salah loh, ayolah kamu ke sini gitu, kamu jangan ke sana. Kenapa? Karena roh kebenaran itu, Roh Kudus yang adalah roh kebenaran itu, dia mau supaya kita itu semakin dekat sama Bapa. Jadi pada saat dia mulai mengingatkan kita, dia mulai menegur kita, jangan keraskan hati kita Bapak Ibu Saudara. Mari kita bertobat supaya pertobatan itu bisa membawa kita semakin dekat sama Tuhan. Itu fungsi yang Roh Kudus yang Bapa inginkan terhadap Roh Kudus. Roh yang akan menuntun kita kepada kebenaran, yang akan membukakan dan mengingatkan kita kalau kita melakukan satu pelanggaran supaya kita bisa balik Bapak Ibu Saudara. Ya. Terus kalau kita berjalan bersama dengan Roh Kudus, maka kita udah harus tahu, kita udah pasti tahu Bapak Ibu Saudara, kita pasti akan akhirnya kemana. Tapi yang menentukan akhir hidup kita mau kayak apa, itu bukannya Tuhan ya. Kalau Tuhan maunya endingnya pasti ke surga semua Bapak Ibu Saudara. Tetapi yang menentukan sampai akhir hidup kita itu kita akan seperti apa kita tetap setia, apa kita tetap dalam kebenaran, atau kita di luar Tuhan, itu adalah kita sendiri. Kita yang menentukan bagaimana akhir hidup Bapak Ibu Saudara. Sampai akhir hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Kita maunya kayak apa? Kita maunya gimana? Kalau kita mau ujungnya adalah sukacita yang melimpah. Ayo kita masuk di dalam tracknya Roh Kudus. Waktu Roh Kudus ingatin kita mulai masuk, oh iya ya, ampuni saya Tuhan. Saya mau balik, saya mau bertobat, saya mau serius, saya mau kasih seluruh hidup saya sama Tuhan. Tapi kalau misalnya kita maunya hidupnya suka-suka kita, waktu Roh Kudus ingetin, udahlah gak usah. Saya juga ngerti itu, gak apa-apa lah ya, dosa juga kecil doang, dosanya dikit-dikit doang, dosanya gak berasa, ya ntar juga bertobat lah kalau ada kesempatan. Kalau enggak, pas kita lagi bermain-main, kita lagi gak suka dengerin omongan Roh Kudus, kita gak mau jalan di dalam tracknya, kita gak mau taat, kita gak mau setia gitu kan. Terus kita ada di luar Tuhan gitu, di luar kasihnya Tuhan, di luar Roh Kudus gitu, di luar tuntunannya, ya udah sampai akhir hidup kita, maka kesengsaraan kekal yang akan dinikmati oleh orang tersebut. Kalau saya mau mengalami yang namanya sukacita berlimpah pada saat akhir hidup saya. Nah mungkin keadaannya gak enak, karena kalau misalnya kita mau hal yang baik pasti effortnya lebih banyak. Kita harus dengar-dengaran sama Roh Kudus itu, kita harus belajar taat, kita harus benar-benar ada di dalam di dalam tracknya Tuhan, jangan ke kanan dan ke kiri.
Kalau kita mau nanti akhirnya bahagia. Kalau kita mau hidup suka-suka kita ya silakan juga Bapak Ibu Saudara. Karena Bapak nggak pernah memaksakan. Jadi kita sendiri yang akan menentukan sampai akhir hidup kita tuh mau gimana. Kita akan menjadi orang yang seperti apa pada saat nanti kita bertemu dengan Tuhan. Kita yang menentukan. Pagi hari ini saya nggak akan panjangkan Bapak Ibu Saudara. Saya mau kita sama-sama merenungkan pada pagi hari ini. Pada saat roh kebenaran itu sudah Tuhan berikan, pada saat Roh Kudus itu ada di dalam kita. Apakah kita mau ikutin yang Roh Kudus ngomong atau enggak? Karena harusnya ya, orang yang hidup di dalam Roh Kudus, hidupnya di dalam roh, ada Roh Kudus di dalam hidupnya. Dia itu pasti akan, walaupun mungkin akan pernah jatuh dalam dosa. Waktu Roh Kudus itu ingatkan, dia akan kembali ke dalam tracknya. Tapi kalau kita nggak mau dengar-dengaran, lama-lama Roh Kudus nggak akan kasih tahu kita lagi loh Bapak Ibu Saudara. Ya udah, jadi akhirnya kita berjalan sesuai dengan pemikiran kita sendiri, udah nggak didirect sama Roh Kudus akhirnya. Kenapa? Karena kita nggak pernah dengerin lagi. Lama-lama suaranya akan hilang waktu dia mau ingetin kita. Dan pada saat kita sudah tidak, Roh Kudus itu sudah tidak ngasih tahu kita. Nah, hati-hati Bapak Ibu Saudara. Tapi selama Roh Kudus masih ingetin, berarti dia lagi terus mau kita masuk ke dalam kebenaran itu. Supaya kita mencapai surga nantinya Bapak Ibu Saudara. Hari ini yuk mari kita sama-sama menentukan. Dan mau membuat kita satu keputusan hari ini. Sampai akhir hidup saya mau seperti apa? Jawabannya ada di tangan Bapak Ibu Saudara dan saya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak. Terima kasih Allah Roh Kudus. Makasih banyak karena Engkau memberikan Roh Kudus yang adalah roh kebenaran itu dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan hamba berdoa buat setiap kami yang mendengar dan melihat renungan pada pagi hari ini. Supaya kami boleh berjalan dengan roh kebenaran itu. Waktu roh kebenaran itu, waktu Roh Kudus itu mengingatkan kami. Kami mau belajar untuk bertobat dan kami berjalan kembali di dalam tracknya Tuhan. Ingatkan setiap kami selalu supaya kami suatu saat nanti bisa berkumpul bersama-sama saat Yesus datang kedua kali memanggil kami. Kami bisa kumpul sama-sama dengan Engkau di surga nanti. Bapa, biarlah Roh Kudus itu terus ada mendirect kami sepanjang hari. Di dalam kehidupan setiap jemaat-Mu yang mendengar pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba serahkan firman ini ke dalam tangan-Mu. Hamba selesai bicara, biar Roh Kudus terus yang mengingatkan kami. Dalam nama Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tetapi apabila roh kebenaran itu datang, dia akan memimpin kita ke dalam segala kebenaran. Yuk berjalan bersama dengan Roh Kudus di sepanjang hidup kita sampai akhirnya nanti. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.